Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rohman, asal kampus dari Universitas Muria Kudus, dari jurusan Sistem Informasi NIM 2016-53016. Saya berasal dari Kota Kudus. Selanjutnya adalah yang saya tahu tentang Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Adanya konsep merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka Belajar pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menentukan sebuah lanjutan dari konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi dan misi yang dimiliki oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perancangan pada konsep Kampus Merdeka Belajar ini pada dasarnya hanya memerlukan untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep Kampus Merdeka Belajar rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya, latar belakang saya untuk mengikuti MDR mengajar dari program mengajar dari rumah ini adalah karena sejak pertengahan bulan Maret Indonesia menjalani proses belajar dari rumah di tengah menghadapi virus corona. Dalam situasi darurat seperti ini, bukan hanya para siswa yang dihadapkan pada tantangan untuk belajar jarak jauh, tetapi juga orang tua. Keharusan berada di rumah membuat anak-anak sebagian dari rumah belum sepenuhnya mudah dipraktikkan oleh murid dan guru. Akibatnya, Komisi Perlindungan Anak KPAI menerima pengaduan sejumlah orang tua siswa yang mengeluhkan tugas yang dibagikan kepada anak-anaknya untuk secara daring atau online. Anak-anak justru stres karena mendapatkan berbagai tugas setiap hari dari gurunya. Kebanyakan orang tua tidak terbiasa mengoperasikan ponsel. Namun, kini orang tua harus memperhatikan tugas-tugas yang dikirim oleh guru melalui aplikasi telepon genggamnya. Setidaknya setiap jam kini orang tua harus melihat ponsel untuk memeriksa apa ada tugas dari guru. Berdasarkan pengamatan orang tua, sang anak cenderung tidak serius mengerjakan tugas. Orang tua memahami hal ini karena mungkin anaknya terbiasa belajar dalam situasi sekolah. Namun, kini akibat pandemi COVID-19, demi keamanan kegiatan belajar harus dilakukan dari rumah. Tidak semua orang tua bisa menyediakan fasilitas bagi anaknya belajar dari rumah. Alasannya, banyak wali murid yang mengeluhkan belajar di rumah karena tidak semua anak memiliki ponsel. Dengan masalah tersebut, maka program dari rumah ini diselenggarakan oleh Kemendikbud diharapkan anak-anak bisa masuk ke sekolah kembali dengan semangat belajar tidak padam dan materi pembelajaran tidak tertinggal, sehingga nanti lebih mudah. Tujuan saya mengikuti program mengajar dari rumah ini adalah membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi.
Yang kedua, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswanya. Yang ketiga, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya, karena tidak semua orang tua itu bisa mengoperasikan ponselnya. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah diberikan sebelumnya dalam pembelajaran semasa sekolah atau kuliah. Sasaran saya ini adalah siswa SD yang berada di lingkungan saya, Desa Piji, RT 1 RW 9, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah analisis kegiatan. Sebelum ada kegiatan ini, siswa malas belajar. Setelah ada kegiatan, siswa semakin senang belajar. Yang kedua, siswa tidak bisa belajar sendirian. Yang pasca kegiatan, siswa menjadi semangat belajar karena punya teman lagi di rumah. Yang ketiga, siswa belum bisa mengoperasikan angka perkalian. Sesudah ini, siswa sudah bisa mengoperasikan angka perkalian. Yang keempat, siswa belum mengoperasikan pembagian. Setelah kegiatan, siswa sudah bisa mengoperasikan angka pembagian. Yang kelima, siswa masih kesulitan menyelesaikan soal pembagian dengan bilangan angka ratusan. Yang setelah kegiatan, siswa sudah tidak kesulitan menyelesaikan soal pembagian dengan bilangan angka ratusan. Yang keenam, siswa masih kesulitan menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan angka ratusan. Setelah kegiatan, siswa sudah tidak kesulitan menyelesaikan soal perkalian dan pembagian dengan bilangan angka ratusan. Selanjutnya, siswa kurang memahami bagaimana pentingnya cinta negeri. Setelah kegiatan, siswa sudah memahami bagaimana pentingnya cinta negara. Yang kedelapan, siswa kurang memahami bagaimana pentingnya bela negara. Setelah kegiatan, siswa sudah memahami bagaimana pentingnya bela negara. 9. Siswa belum mengenal angka dan huruf aksara Jawa. Yang setelah kegiatan, siswa sudah mengenal huruf dan angka aksara Jawa. Yang ke-10, siswa kurang memahami kata-kata dalam bahasa Inggris. Setelah kegiatan, siswa sudah memahami kata-kata dasar bahasa Inggris. Selanjutnya, siswa kurang memahami bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya, siswa sudah memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, siswa masih kesulitan menulis Latin di buku halus. Setelah kegiatan, siswa tidak kesulitan menulis Latin di buku halus. Cara saya untuk mengajar dalam proses ini adalah menggunakan media pendekatan secara langsung kepada muridnya, sehingga bisa diharapkan murid tersebut bisa tidak bosan dan tidak jengkel kepada kita, atau lebih senang belajar lah istilahnya. Untuk selanjutnya, ulasan materi yang saya ajarkan meliputi pembelajaran lokal atau umum seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk yang agama, saya untuk mengaji Al-Quran atau agama itu bersama ibu saya. Untuk anak-anak belajar di rumah saya itu setiap hari Senin, Kamis itu. Sasaran siswa yang saya bantu adalah siswa SD,
siswa SD di lingkungan sekitar saya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rohman dari Kudus, mahasiswa kampus Muria Kudus, program studi Sistem Informasi, nomor NIM 2016 53016. Latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah ini adalah karena saya merasa kasihan terhadap siswa-siswa yang terdampak pandemi seperti ini dan sekolah libur, sementara orang tuanya masih sibuk bekerja atau tidak memiliki handphone untuk mengakses informasi yang tersedia. Tujuannya adalah membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi, memberikan semangat wawasan tambahan untuk para siswa yang mengikuti bimbingan saya. Selanjutnya, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang telah didapatkan semasa sekolah atau kuliah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan pada hari Senin tanggal 4 Desember saya mengajari adik mata pelajaran matematika dengan materi tentang penjumlahan. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Selanjutnya saya mengajari adik-adik mata pelajaran tentang pengurangan. Adik-adik merasa senang karena pelajaran tersebut sambil bermain, sehingga pelajaran tidak merasa membosankan. Selanjutnya saya membantu adik-adik atau tetangga saya yang mengikuti ini tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, tentang cara membaca puisi, membuat pantun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah foto-foto kegiatan yang berjalan dalam proses ini. Ini adalah fotonya, bisa dilihat. Nah, ini
Terima kasih. Itu adalah video laporan kegiatan yang telah saya lakukan dalam mengikuti MTR ini. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sisi agama maupun kebudayaan dan masyarakatnya. Terima kasih.